Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Indonesia mendapat peringkat pertama sebagai negara dengan keindahan alami di dunia versi media Inggris money.co.uk. Bangga bukan menjadi masyarakat Indonesia mendapatkan penghargaan ataupun nominasi seperti ini? Mengapa bisa dan apa saja faktor indikator penilaiannya? Kita akan bahas lengkapnya dalam segmen Fact Check hari ini. Jika kita lihat berdasarkan versi money.co.uk, ini merupakan sebuah media Inggris, ada beberapa negara yang kemudian dinominasikan sebagai negara terindah di dunia. Dan Indonesia berada pada peringkat pertama dengan kategori penilaian dari range 1 sampai dengan 10. Indonesia mendapatkan skor atau penilaian 7,7. Disusul Selandia Baru skornya 7,27 dan Kolombia skornya 7,16. Ini artinya Indonesia mengalahkan posisi Selandia Baru terkait dengan negara terindah di dunia. Tidak hanya itu, saya akan pilih 5 negara. Selanjutnya Indonesia mendahului keindahannya dari Tanzania dengan skor 6,98 dari 10 penilaiannya. Dan Meksiko dengan hanya skor 6,96. Jadi Indonesia dinominasikan sebagai negara terindah di dunia. Kemudian apa saja sebenarnya faktor indikator dari penilaiannya mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara terindah dari kekayaan alaminya? Dari apa yang dilansir oleh media money.co.uk, negara terindah ini berdasarkan spot ataupun fitur cantik yang ditemui setiap 100.000 km persegi. Nah, 7 faktor tersebut kemudian dilihat dari adanya kehadiran gunung berapi, pegunungan, terumbu karang, kawasan lindung, garis pantai, hutan hujan, dan juga gletser. Jadi seluruh penilaian yang ditetapkan dalam penentuan negara terindah ini berdasarkan kategori-kategori yang ada dalam 7 indikator yang sudah ditetapkan ini. Selanjutnya pemirsa, kita lihat apakah sebenarnya memang Indonesia memiliki kekayaan alam ini. Nah, ini merupakan data yang dihimpun terakhir berdasarkan data BPS dan juga sejumlah sumber lainnya. Indonesia tercatat memiliki 17.000 pulau. Ini adalah angka yang luar biasa, besar dan juga banyak. Indonesia juga merupakan negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia, yakni sebesar 99.083 km. Menyusul yang pertama dengan garis pantai terpanjang di dunia adalah Kanada. Dan kemudian Indonesia memiliki 127 gunung api. Ini merupakan yang terbanyak di dunia. Selain itu pemirsa, ekosistem terumbu karang di Indonesia ini diperkirakan angkanya sudah mencapai 2,5 juta hektar dari seluruh Indonesia. Nah, angka dan fakta ini merupakan sesuatu yang membanggakan dan tentunya ini memiliki daya pikat tersendiri dari seluruh wisatawan mancanegara kepada Indonesia karena ini merupakan kekayaan alami dari Indonesia. Selanjutnya kita lihat apa saja kemudian yang menjadi pesona andalan Indonesia, apa yang menjadi daya pikat Indonesia. Saya akan bagi ke dalam 3. Yang pertama kita lihat pantai. Nah, terkait dengan pantai di Indonesia ada sangat banyak sekali. Tidak perlu diragukan lagi, ada sejumlah destinasi yang tersohor di dunia. Mulai dari Bali, siapa yang tidak kenal Bali, Labuan Bajo, Pulau Weh, dan juga ada Raja Ampat yang kerap kali diperbincangkan di kancah internasional. Selanjutnya gunung. Indonesia memiliki Gunung Kelimutu, Bromo, Ijen, dan juga banyak lagi gunung lainnya. Terakhir ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini juga salah satu yang disorot dan yang paling banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Indonesia memiliki ada Taman Nasional Tanjung Puting, ada Taman Nasional Gunung Leuser, dan Indonesia juga merupakan negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia dan tentunya di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kekayaan yang seindah ini, bagaimana dengan turis yang datang ke Indonesia, khususnya turis mancanegara? Kita memiliki data yang dihimpun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Di tahun 2018, Indonesia menerima kedatangan wisatawan mancanegara sekitar 15,81 juta orang. Kemudian angka ini naik sedikit pada 2019 menjadi 16,11 juta. Namun sayang sekali pada 2020 memang karena pandemi COVID-19 angkanya turun pemirsa menjadi 4,05 juta.
Jadi angka ini jauh lebih sedikit dan kemudian di 2021 karena imbas dari pandemi COVID-19, angkanya terus menurun hingga mencapai hanya 1,3 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Dan bahkan jika kita perhatikan lagi berdasarkan data yang dirilis dari World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Index, Indonesia menempati urutan ke-40 dari 140 peringkat kunjungan wisatawan mancanegara yang diteliti dalam studi ini. Dan jika kita bandingkan juga dengan negara-negara tetangga, kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia juga ini jauh ketimbang negara lainnya. Misalnya, Indonesia berada pada kisaran 12,9 juta orang turis mancanegara yang datang. Jauh tertinggal ketimbang Spanyol yang mencapai 81,9 juta orang. Ini merupakan data yang dihimpun sebelum masa pandemi COVID-19. Dan bahkan perbandingan data BPS kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebelum masa pandemi hanya mencapai 16,11 juta orang, tertinggal jauh pemirsa dari Thailand yang ternyata mampu menarik hingga 39 juta turis mancanegara sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Dan ini tentunya menjadi tugas pemerintah dan juga tugas kita bersama. Selanjutnya kita lihat lagi apa kemudian upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan geliat pariwisata terus berlanjut. Pertama, terlepas dari apa yang sudah kita alami beberapa tahun terakhir dengan pandemi COVID-19, pemerintah mengalokasikan 7,76 triliun untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata. Selain itu juga ada program CHSE sekarang yang diterapkan di tengah masa pandemi COVID-19. Kemudian ada percepatan penyelesaian proyek infrastruktur pendukung pariwisata. Selanjutnya kita lihat pula ada upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk memastikan geliat pariwisata tetap berlangsung, yakni mendorong pengembangan atraksi wisata, mendorong investasi dan pembiayaan, dan terakhir adalah menyusun standar manajemen krisis pariwisata untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Dan ini tadi merupakan apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah supaya geliat pariwisata Indonesia tetap terus maksimal meskipun saat ini masih dipandemi COVID-19. Dan demikian fact check hari ini, mudah-mudahan nominasi ini semakin meningkatkan popularitas Indonesia di kalangan turis mancanegara. Sayang sekali untuk melewatkan keindahan alam istimewa di negara kita.